Puji Tuhan. Kurang haleluyanya, kita udah 5.000 orang ini. Puji Tuhan. Kurang lagi, puji Tuhan. Kita sudah masuki di awal bulan Maret, tepat tanggal 1. Hari-hari ini yang tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dan sebentar lagi kita akan memikirkan ibadah Paskah dan hari Pentakosta dan akhirnya Natal dan cepat berlalu. Tetapi walaupun waktu cepat berlalu, Tuhan tidak pernah berlalu pandangannya untuk kita. Amin. Dia selalu menyertai kita semuanya. Hari ini kita sangat bersuka cita dengan pujian yang sangat indah, menyajikan lagu-lagu lama sehingga sangat kita bernostalgia bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Yesus. Kasih yang sempurna. Kita buka dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya baca ayat 15, saudara baca ayat yang ke-16. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, 1, 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Katakan amin. Saya beri tema hari ini kasih yang sempurna. Ini percakapan Yesus dengan Petrus bersama dengan murid-muridnya ketika Yesus sudah bangkit dari kubur. Yesus berkata dan bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Pada ayat yang ke-15, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yesus bertanya, "Dari mereka, apakah kau mengasihi aku, Petrus, lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ditanya lagi kedua kali. Sampai ketiga kali. Kalau ditanya sampai 3 kali, berarti Bapak Ibu sekalian, ada seolah-olah keraguan. Yesus ingin Petrus benar-benar nggak mencintai aku atau tidak?
Bapak Ibu, yang dulu kita masih pacaran dulu, anak muda nggak usah ditanya, pasti kalian pingin kepastian dari pacarmu, betul tidak? Dan dia berkata, aku mencintaimu. Kalau cuma sekali dia ngomong pasti enggak. Nggak usah malu-malu lah, ini nggak usah tabu. Kita mantan-mantan dari sana. Yang orang-orang muda seolah-olah tidak punya kuping, tapi bisa mendengar. Kan betul kan? Sampai 3 kali bertanya, betulkah kau mengasihi aku? Sampai dia berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku daripada mereka? Benar Tuhan, aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Sampai pada ayat yang ke-17. Perhatikan di sini. Kata Yesus kepada untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga. Kenapa Yesus tanyakan aku sampai 3 kali? Apa enggak yakin Yesus ini kepada aku? Saya berharap kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan tanya lagi pasanganmu, benarkah kau mengasihi aku? Kalau enggak mencintaimu, rasakanlah. Harus, tidak bisa tidak. Hanya maut yang memisahkan. Bapak Ibu sekalian, bahkan juga di situ berkata juga, sampai Simon Petrus dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Enggak mungkin kau enggak tahu Tuhan. Oh, dia membela dirinya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kenapa Yesus bertanya demikian kepada Petrus sampai 3 kali? Kenapa Yesus sampai berulang-ulang, Petrus, apakah kau mengasihi aku daripada mereka? Ada satu tujuan yang besar dari Yesus untuk Petrus, supaya Petrus dipulihkan dari masa lalunya. Supaya Petrus benar-benar berubah dari sikapnya masa lalu. Ketika Petrus berbicara begini, aku mengasihimu Yesus, kasih yang diucapkan oleh Petrus adalah kasih Philea. Ingat gak berapa kasih? 4. Sering orang bilang 3, tapi sebenarnya 4 kasih. Yang pertama kasih, orang-orang muda kan tahu kan, kasih agape. Kedua, kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Yang kedua, kasih Philea, yaitu kasih yang memberi tetapi menuntut balasan. Kasih yang ketiga namanya kasih eros, yaitu kasih yang meminta tetapi tidak memberi. Ini kedagingan. Satu lagi kasih storge, kasih keluarga. Ingatlah kita belajar di SMA, penerbangan juga ada belajar ini kan, kasih ini. Kasih agape, kasih Philea, kasih eros, kasih storge. Dan ternyata si Petrus dia bicara mengasihi Tuhan, kasih Philea. Tuhan tahu kok isi hati si Petrus. Kenapa? Tuhan tahu bahwa Petrus kasih Philea. Dan tujuan Yesus untuk memperbaiki si Petrus, karena Yesus tahu masa lalunya sebelum Yesus disalibkan. Yesus pernah berkata gini kepada murid-muridnya, tiba saatnya aku akan mati, aku akan diserahkan. Maka apa kata Petrus? Guru, gak usah takut, aku siap nyawaku membelamu. Apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu karakternya Petrus.
Petrus. Jadi kalau di dalam kitab Yohanes pasal 21, apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada si Petrus supaya Petrus benar-benar berubah. Betulkah kau mengasihi aku, Petrus? Benar Tuhan. Aduh, sekali lagi tanya Tuhan Yesus lagi. Betulkah kau mengasihi aku? Petrus sampai menangis. Yesus ini kayak nggak yakin nengok aku. Sampai 3 kali. Karena Yesus tahu bagaimana masa lalunya si Petrus. Karena Yesus tahu bagaimana karakternya masa hidupnya Petrus. Karena Petrus pernah menyangkal. Ketika dibuktikan, ketika Yesus diserahkan kepada untuk mau disalibkan, Yesus lagi mengangkat pikul salibnya. Di manakah Petrus? Berondok. Di manakah Petrus? Sembunyi. Orang-orang berkata, ini Petrus muridnya Yesus. Apa kata Petrus? Oh tidak, aku bukan muridnya. Sampai 3 kali dia menyangkal, baru bunyilah ayam berkokok. Kok, 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 kok. Kan iya. Di Israel kami bersama Ibu Gembala ditunjukkan gereja lambangnya ayam. Mengingatkan Petrus. Haleluya. Itulah makanya tujuan Tuhan sebenarnya untuk merubah karakternya si Petrus. Buktinya kita lihat di Yohanes 21 ayat yang terakhir, ayat 19. Coba ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Pada ayat 18 dibuat satu kiasan di mana dia akan mati. Lalu sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayo Petrus, ikut aku. Ngapain Yesus ajak Petrus untuk bersama dengan Yesus? Supaya merubah karakternya Petrus. Amin. Pertanyaannya, saya bertanya hari ini semua, baik Bapak Ibu sekalian maupun juga orang-orang muda, benarkah engkau mengasihi Yesus? Susah jawabnya ya. Kalau selama ini kita mengasihi Yesus dengan setengah-setengah, bertobat. Kalau selama ini kita melayani Tuhan dengan hanya hitung-hitungan, berubah. Betul enggak? Ciri-ciri orang mengasihi Tuhan adalah full, mencintai Tuhan. Dengan tidak memandang keadaan. Tuhan itu ingin dicintai dengan sepenuhnya. Full, jujur, dan tulus. Contoh, saya ingat kisah penciptaan Adam, manusia pertama. Adam diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, ya Tuhan, ada satu pohon di situ, gak boleh kau makan, betul kan? Yaitu pohon pengetahuan baik atau yang buruk. Itu tidak boleh kau makan pohon itu. Lalu pertanyaannya kan kita kadang berpikir begini, Tuhan, kalau memang benar-benar manusia jangan jatuh dalam dosa, ngapain diciptakan pohon itu? Betul enggak? Ngapain diciptakan pohon itu kalau benar-benar manusia jangan jatuh dalam dosa? Bapak Ibu sekalian tahu enggak? Tuhan mau melihat manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mau manusia mencintai Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Amin. Dengan tulus atau juga tidak. Kalau tidak tulus, maka akan dimakan buah itu. Ternyata ketaatan itu menggambarkan adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Ketaatan itu adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Jadi kenapa diciptakan pohon itu? Supaya benar-benar, benar nggak manusia itu mencintai Tuhan dengan setulus hatinya? Benar nggak kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape? Bukan kasih pilea yang kita memberi tapi menuntut balasan. Makanya Tuhan kasih yang sempurna. Jangan seperti siapa? Yudas.
Yudas mencium pipinya Yesus. Ada maksudnya. Kenapa? Karena Yudas ngomong dengan pasukan Romawi dan imam-imam. Siapa yang kucium, dialah yang akan diserahkan. Diciumnya Tuhan Yesus, langsung ditangkap. Kita banyak menyembah Tuhan dengan air mata. Kita banyak beribadah, kita banyak melayani. Apakah engkau benar tulus atau tidak? Apakah kita melayani Tuhan dengan harus kita menuntut sesuatu? Malah kita yang berkorban, Bapak Ibu sekalian. Makanya mengenai soal kasih ini, kasih agape ini adalah kasih yang walaupun keadaanmu tidak baik, walaupun dia jelek, walaupun dia tidak sempurna, tetap Tuhan mengasihimu. Tapi kalau kasih manusia itu namanya if love. Because of love. Aku mengasihimu sebab titik-titik. Aku mencintaimu sebab titik-titik. Ingat Simpson dengan Delila. Kenapa saya bicara ini, Bapak Ibu sekalian? Supaya kita benar-benar murni mengasihi Tuhan. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita datang melayani Tuhan. Benar-benar kita mengasihi Tuhan. Kalau selama ini kita setengah-setengah datang kepada Tuhan, kalau selama ini kita hitung-hitungan dengan Tuhan, hari ini kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihimu dengan full. Amin. Kadang-kadang kita selalu hitungan, kalau hujan langsung kita berkata, maaf om gak bisa beribadah. Itu masih hujan. Coba dulu waktu engkau berpacaran, hujan pun engkau lalui. Bagaimanapun keadaannya, sengajalah kita laki-laki kena hujan supaya wanita itu salut nengok kita, padahal tidak. Aku sudah basah, si perempuannya hibah hatinya. Kenapa nggak seperti itu sama Tuhan? Lebih daripada itu. Saya mau tanya juga Bapak Ibu sekalian. Sekalipun suamimu tahu karakternya tidak baik, atau sebaliknya seorang suami tahu karakternya istrinya tidak baik, apakah kau pisahkan dia? Tidak, tetap kita bertahan. Kenapa? Hanya maut memisahkan. Kenapa dengan Tuhan kita nggak bisa gitu? Amin. Amin. Sekalipun ada tawaran jabatan yang hebat pun kita tak pertahankan Tuhan. Melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu luar biasa. Melakukannya dengan sepenuh hati kita. Memberi pun dengan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani pun dengan kita mengasihi Tuhan. Ketika kau berani mengambil keputusan mencintai Tuhan lebih dari segalanya, maka lihatlah Tuhan tidak pernah tutup mata. Karena Alkitab berkata, utamakanlah kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Dan janji Tuhan tidak pernah lupa. Karena dia kasih yang sempurna. Tadi pagi saya lihat satu Facebook, TikTok. Gini-gini aku lihat juga, ada sih sedikit indah-indah. Gitu ya. Lucu juga emang sih. Satu kali di kalimat di situ di TikTok itu statusnya. Ada satu orang keluar dari rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa berarti orang gila. Terjadilah banjir bandang. Maka orang gila ini yang keluar dari rumah sakit jiwa, dia menolong orang yang banjir itu. Ditolongnya, dia berenang. Taulah orang gila, mana tahu bagaimana susahnya. Iya kan? Dia tolong, dia dibawa ke rumahnya. Lalu besoknya datanglah perawatnya bilang begini. Bagus sekali pekerjaanmu, kau sanggup menolong orang. Tapi yang kau tolong mati. Kenapa bisa mati? Iya suster, saya tolong dia, lalu saya gantung dia. Kenapa kau gantung? Supaya cepat kering. Ngerti ya? Tiba-tiba aku ingat laundry. Supaya cepat kering. Lo bayangkan orang gila mampu menolong, tapi akhirnya mati. Dia pikir supaya cepat kering manusia ini digantung.
Pertolongannya, kasihnya memang memberi, menolong, tapi maksudnya berbeda. Atau dia pun nggak tahu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan tidak ada maksud tujuan yang lain. Karena kita ingin bertemu dengan Tuhan. Tepuk tangan untuk Kristus. Saya mau jemaat diberkati Tuhan. Amin. Saya mau semua kita Bapak Ibu sekalian, bahkan orang muda mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di keluargamu masing-masing. Dan mengalami suatu hal yang luar biasa bagi hidupmu. Kami kemarin ibadah pasutri, enak doh. Bapak Ibu sekalian, nanti siapa lagi mau ikut silakan. Ibadah pasutri, ibadah pasangan suami istri. Bergandengan tangan, puji Tuhan. Habis bergandengan tangan sambil, kau saudaraku, sahabatku, senyum-senyum. Saya dengan ibu gembala, hehehe, katanya lagi. Pernah nggak di rumah seperti gitu? Nggak pernah. Betul nggak? Di rumah hanya mikirkan pekerjaan, ruang memikirkan utang, ruang memikirkan bagaimana untung. Semua di otak ini. Tapi begitu kita beribadah pada suami istri, ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Makanya oleh sebab itulah Petrus ditanya Tuhan 3 kali, wajarlah Tuhan bertanya 3 kali. Karena Tuhan tahu bahwa Petrus ngomongnya kasih Pilea, bukan kasih agape. Saya berharap kepada seluruh kita yang hadir hari ini, biarlah kita mengasihi Tuhan karena kita mencintai Dia. Kita melakukan firman Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita kena mencintai. Saya percaya Bapak sekalian, praktekkanlah ini. Waktu-waktumu bisa berdoa, membaca Alkitab dan beribadah di komsel. Saya percaya mujizat terjadi bagi hidup. Kapankah itu? Tuhan lebih tahu. Orang-orang muda juga praktekkanlah itu. Tuhan pasti menolong kita semuanya. Amin.